Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Rinto Buang. Banyak banget nih ya brosur, pamflet atau copywriting iklan yang mengatakan bisnis tanpa modal gitu. What the hell man? Terus terang itu bagus banget untuk memarketingkan sebuah seminar, sebuah pelatihan. Tetapi realitanya kita bisnis itu tetap butuh modal. Sekecil apapun modal tetap dibutuhin. Bagaimana nih kondisinya kalau teman-teman nih dapat modal seperti dua orang yang akan aku ceritakan di video kali ini. Orang yang pertama akan aku ceritakan adalah orang yang aku temuin di tahun 2010. Orang ini dia dapat modal dari orang tuanya senilai 20 juta rupiah. Ya oke lah, beberapa dari kita nganggapnya cuma berapa sih itu 20 juta gitu. Tapi ada beberapa yang menganggap 20 juta itu cukup banget. Cukup banget. Orang yang dimodalin 20 juta ini dimodalin oleh orang tuanya untuk berbisnis IT development. Wede. Itu keren banget tuh ya, IT development, bikin aplikasi-aplikasi, website, keamanan jaringan dan sebagainya. Tergantung siapa yang megang, duit 20 juta ini akan berubah jadi apa. Di kejadian ini dia itu kan niatnya ingin bikin bisnis IT development. Tapi nih ya teman-teman, apa yang dia lakukan dengan duit 20 jutanya? Sekarang gini deh, kalau teman-teman dapat duit 20 juta dari orang tua untuk modal bisnis, apa yang akan teman-teman lakukan dengan duit 20 juta itu? Oke, silahkan pikirkan dulu. Oke, aku rasa sudah cukup ya. Pasti teman-teman sudah kepikiran mau ngapain aja, mau inilah, mau itulah gitu. Nah, mas-mas ini, ingat nih ya, dia pingin bikin bisnis IT development dengan modal 20 juta. Yang dia lakukan dengan duit 20 juta itu adalah, yang pertama, dia sewa tempat. Is okay, masuk akal. Karena dia butuh kantor, tempat bertemu dengan klien-klien. Oke, masuk akal. Yang kedua, dia beli sofa. Yang ketiga, dia kredit motor. Hehe. Ini dia nih. Ini sebenarnya adalah hal yang menggelikan buatku. Kenapa? Karena apa yang dia belanjakan itu menurutku pribadi itu tidak mendukung penjualan dia. Sama sekali tidak mendukung penjualan dia. Kenapa? Karena gini, tahun 2010 ya, IT development itu belum semarak sekarang gitu. Berpindah antara bisnis yang konvensional ke bisnis digital atau keperluan-keperluan institusi secara digital itu kesadarannya belum. Bahkan banyak banget dinas di Indonesia gitu yang masih belum punya website. WD itu loh, website yang pakai .go.id itu masih banyak yang belum pakai. Menurutku agak gimana ya kalau dia malah membelikan barang-barang itu tapi tidak menunjang untuk promosi dia, pengenalan dia ke klien-klien. Kenapa? Karena dia mahasiswa, dia belum punya klien dan dia juga tidak tahu caranya mendapatkan klien. Yang dia bisa adalah membuat aplikasi. Yang kedua, aku mengenal seseorang di tahun 2012 awal. Orang ini sumpah dia aku sangat salut, aku sangat seneng gitu ya dengan cara dia ngomong, dengan cara komunikasi dia, dan dia tuh bener-bener jago banget yang namanya komunikasi. Luar biasa banget. Keren. Sampai-sampai dengan kemampuan komunikasinya, dia mendapatkan suntikan dana modal dari kenalan. Kenalan loh coy. Ini bukan orang tua, bukan saudara, bukan keluarga. Kenalan dia itu senilai 150 juta rupiah untuk bisnis fotografi. Waduh, ini keren banget coy, sumpah. Waktu dia cerita ya, dia itu punya alat apa aja, A, B, C, D gitu. Dan banyak alat-alat lainnya itu sumpah itu keren-keren banget coy. Wah, gila. Itu keren banget alat-alatnya. Di waktu itu ya, di waktu itu. Nah, sampai di satu kejadian, waktu itu kita mau cari makan atau apa. Nah, aku bertiga. Aku duduk di belakang, kemudian di depan itu adalah salah satu temanku bisnis kuliner, dia yang nyopirin mobilnya. Nah, yang pembisnis fotografi ini ada di kursi penumpang yang depan, gitu. Nah, akhirnya dia tuh cerita kalau dia lagi proses beli alat-alat ini untuk menunjang
multimedia, grafisnya. Wah, aku mikir, wah keren banget nih, harganya sekian. Kemudian dia cerita tentang alat-alat ini dan sebagainya. Wah, tapi diseling-seling dia cerita itu, dia mengeluhkan tentang, duh, bulan ini nih aku belum ada klien. Kayaknya aku nyeletuk, bro, itu alat-alatmu keren-keren ya. Ini modalnya nih mau termin atau langsung? Oh, ini termin. Jadi nggak langsung 150 tapi termin bertahap. Masih ada dana yang akan dikucurkan sebentar lagi gitu. Nah, aku tanya, bro, kamu nyiapin budget buat marketing berapa? Langsung cuy. Seketika itu ya, langsung hening. Di mobil tuh hening. Temanku yang dari kuliner ini tidak ngomong apa-apa, temanku yang bisnis fotografi ini juga diem, nggak ngomong apa-apa, tidak merespon. Aku ngomong, kalau menurutku ya paling nggak ya walaupun cuma 1 juta lah, kamu anggarin modal untuk marketing, untuk dapetin klien gitu loh. Ya secara online lah, biar bisa menjangkau banyak orang. Bener-bener hening diem, karena kondisinya itu diem, hening di situ di mobil. Ya udah aku diem. Nah, ini nih teman-teman. Aku terus terang, aku basicku adalah internet marketing ya. Walaupun aku nggak se-expert Denny Santoso atau Mas Bayu dari Creatify ataupun Mas Bram gitu, ataupun suhu-suhu advertise lainnya. Tapi gini, aku heran ya, kenapa ketika aku ketemu dengan orang-orang yang baru masuk ke bisnis gitu, rata-rata yang aku temuin nih, mereka tuh kok kayaknya jijik banget gitu ya, ngeluarin duit buat marketing, sumpah. Nggak tahu kenapa ya, kok kayaknya jijik banget gitu untuk ngeluarin. Padahal ya kalau kita ngeluarin budget marketing gitu, itu tuh kan bisa meningkatkan lead ya, meningkatkan orang yang tahu kita, siapa kita, apa sih yang kita jual, apa sih value yang kita punya, kemudian berapa sih harga atau tarif yang kita kenakan untuk jasa kita atau untuk produk-produk kita. Tapi yang paling penting adalah ngasih tahu orang itu kita nih siapa, bisnis kita apa, dan apa bagusnya buat mereka, apa hal lebih yang bisa mereka dapatkan. Intinya sih seperti itu. Tapi entah kenapa banyak banget yang ogah banget nggak mau ngeluarin duit untuk marketing. Sekarang adalah kalau misalkan nih teman-teman yang ada di posisi mereka berdua dengan modal, misalkan anggap aja deh 20 juta atau 150 juta modal segitu, teman-teman akan gunakan modal-modal itu untuk apa? Apakah teman-teman juga jijik untuk ngeluarin duit buat marketing, buat dikenal orang? Yang nggak harus Facebook Ads, nggak harus Instagram Ads, Google Ads, nggak harus gitu. Bisa juga dengan radio, yaitu sebarin pamflet atau sebarin leaflet gitu ya. Banyak yang bisa dilakukan, tergantung marketnya gitu. Kalau kita mau iklanin, misalkan kita mau iklanin penjualan berlian ya, kalau menurutku pakai Facebook Ads sih agak gimana gitu ya. Itu biaya marketingnya beda, paling enggak ke klub-klub orang-orang yang di high class gitu. Atau kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan yang bisa kita ajak jadi merchant gitu ya. Nah, atau apalah gitu. Ya, ini sharing-sharing aja buat teman-teman yang baru mau mulai usaha atau yang sudah mulai usaha. Coba deh kalau teman-teman dapat posisi seperti mereka, apa yang akan teman-teman lakukan? Silahkan tulis di kolom komen, aku juga pengen ngerti gitu ya. Nggak cuma dari sudut pandangku, aku juga pengen ngerti dari sudut pandang teman-teman. Silahkan tulis di komen. Oke, ini dulu video saya kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Rinto Uang. Bye-bye.